Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan perencanaan master plan bisnis kami, yakni Zest Clothing Brand. Yaitu saya sendiri Margareta Sarah Victoria, NIM 062, dan teman saya Laras Kusuma Wardana dengan NIM 102. Latar belakang. Kaos atau biasa dikenal t-shirt merupakan pakaian yang banyak digemari masyarakat dari kalangan muda sampai kalangan tua. Kaos kali ini menjadi pakaian yang wajib dipunyai setiap masyarakat karena termasuk fashion yang paling simpel. Masyarakat mulai beranjak memilih barang dengan desain dan style yang menarik sesuai dengan keinginannya. Sudah banyak sekali website yang menjual baju dengan menyediakan pilihan baju yang mereka buat, lalu pelanggan tinggal memilih baju mana yang mereka sukai dan membelinya. Di sini kita menawarkan para customer untuk memilih desain yang mereka inginkan melalui aplikasi yang kita sediakan dalam website kita. Lalu customer membayar baju tersebut dengan memilih desain yang cocok untuk segera dicetak pada kaos. Dengan menjalankan bisnis ini, kemungkinan besar akan berjalan dengan baik dikarenakan banyak para pecinta kaos yang tidak ingin kalau pakaian yang ia punya banyak dimiliki oleh orang lain, atau biasa dikenal dengan model yang pasaran. Pemesanan yang sudah dipesan lalu kami berikan ke salah satu perusahaan atau organisasi percetakan yang sudah bekerja sama dengan kami. Perusahaan yang kami jadikan sebagai tempat produksi hanya menerima pesanan dan tidak melakukan promosi sendiri. Clothing brand yang kami rencanakan bisnisnya ini kami beri nama yaitu Zest. Kata ini kami pilih karena memiliki makna sesuai dengan passion kami. Dalam melakukan hal yang kita sukai, tentu kita harus memiliki passion atau gairah agar dapat menguasai hal tersebut secara maksimal. Dari sinilah inspirasi nama Zest muncul. Zest merupakan bahasa Inggris yang dapat berarti semangat, passion, atau gairah. Dengan menggunakan nama Zest diharapkan dapat membangun image brand di mana apapun yang kita sukai dan apapun hobi kita, pastikan kita melakukannya dengan semangat, bergairah, dan memiliki passion yang besar. Visi dan misi. Yang pertama yaitu visi, dapat menjadikan salah satu clothing brand terbaik di Indonesia dengan ide-ide kreatif yang menarik dengan pelayanan yang baik. Dan misi yang pertama, bisa menyediakan aplikasi berbasis web untuk mendesain kaos sesuai dengan selera pelanggan. Misi yang kedua, dapat memberikan pelayanan dengan merespon pelanggan dengan baik. Dan yang terakhir, berusaha memunculkan ide-ide baru agar pelanggan tidak bosan. Analisis pasar. Yang pertama yaitu diskon. Kami akan coba untuk menyebarkan informasi terkait bisnis ini dengan memberikan harga promo atau diskon saat grand opening dalam waktu yang atau kuota pelanggan yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu endorsement. Sistem endorse sudah menjadi hal yang penting para online shop dalam mempromosikan produknya. Kami akan mencoba bekerja sama dengan influencer atau selebgram yang memiliki power dalam memengaruhi orang-orang untuk membeli produk kami. Dan yang terakhir yaitu situs jejaring sosial media. Mengikuti perkembangan zaman yang serba praktis ini tentunya kami sangat mengandalkan untuk memanfaatkan adanya sosial media seperti Instagram. Kami akan mencoba memasang iklan dalam Instagram yang nantinya dapat dilihat para pengguna Instagram. Target pasar. Pada bisnis ini kami menargetkan khususnya untuk kalangan muda karena selalu ingin memiliki tampilan keren tetapi dengan harga yang ekonomis. Mengingat clothing yang memiliki pasar luas dan mengingat kebutuhan masing-masing individu akan sandang atau berpakaian, maka kami akan menentukan target penjualan produk selama 1 bulannya yaitu 35 item. Dengan 35 item ini, kami dapat menyediakan beberapa macam produk seperti kaos, topi, t-shirt, dan hoodie. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, segi produk atau desain, packaging, dan kualitas.
Dalam segi produk ini, keunikan dari desain kami yang menjadi pemicu utamanya, di mana desain tersebut dibuat langsung oleh ahli seni modern, sehingga sangat relate untuk fashion mode anak zaman sekarang. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Untuk desain, SDM didapatkan dari mahasiswa atau ahli di bidangnya dan tenaga kerja yang memiliki pengalaman dalam bidang clothing. Yang ketiga yaitu UI website dan pelayanan pelanggan. UI yang sangat kompleks dan menarik, juga tersedia admin yang selalu online sehingga dapat memandu pelanggan membuat pesanan ataupun melakukan custom design. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama pemasaran. Karena masih tergolong baru sehingga belum ada review dan promosi harus gencar dilakukan. Yang kedua yaitu kuantitas dan manajemen waktu. Karena tenaga kerja masih sedikit sehingga jika menerima banyak orderan akan membutuhkan estimasi waktu yang lama. Yang ketiga yaitu produk. Belum ada produk nyata sehingga masih berbentuk desain digital dan juga variasi produk yang sedikit. Yang keempat yaitu biaya. Karena masih tergolong baru, biaya produksi masih terbatas. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama dalam bidang teknologi. Dengan kecanggihan teknologi dan media sosial zaman sekarang sehingga customer dapat diarahkan ke laman web clothing ini. Yang kedua yaitu tren. Tren clothing ini sedang menjadi incaran banyak konsumen. Yang ketiga yaitu jaringan pemasaran. Karena target pasar yakni mahasiswa di mana memiliki berbagai mahasiswa yang berasal dari luar kota sehingga dapat mempromosikan dan mengembangkan jaringan pemasaran seluas mungkin. Yang keempat yaitu daya beli masyarakat. Karena daya beli masyarakat yang cukup tinggi sehingga harus bisa menarik perhatian pelanggan. Dan yang kelima, dukungan pemerintah. Adanya sosialisasi pemerintah untuk mendukung UMKM ataupun industri kreatif. Dan yang terakhir, event. Semakin maraknya event-event besar clothing yang diadakan. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan. Karena sedang tren, maka makin banyak pesaing meluncurkan berbagai konsep yang menarik. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Karena masih tergolong baru, sarana dan perangkat lainnya masih belum optimal. Dan yang terakhir yaitu biaya. Biaya produksi dan bahan baku yang naik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matrix tools, di mana strength opportunities yaitu mempromosikan website clothing di semua platform media sosial dengan desain awal yang menarik maupun unik, dan juga mengendorse influencer sehingga dapat menarik minat pelanggan. Lalu ada weakness X opportunities, yakni memanfaatkan event-event dengan membuka booth atau mensponsori suatu acara. Yang kedua, mengembangkan produk dengan menambah variasi desain clothing, menggunakan dana pemerintah UMKM kreatif untuk membantu biaya produksi dan promosi. Selanjutnya ada strength X traits, yakni meningkatkan kualitas produk dengan tetap menjual dengan harga yang bertahan dan bersaing, dan memunculkan ide-ide baru dalam pengembangan produk. Lalu ada juga traits X weakness. Nah, yang pertama adalah mencari investor, lalu mencari atau membangun kerjasama dengan pihak lain, baik sesama jenis usaha maupun tidak. Dan yang terakhir, memperbaiki komunikasi dan kinerja tenaga kerja agar melakukan pekerjaan dengan terstruktur. Dan scorecard, di sini kita perspektif keuangan, di mana memiliki dua peranan penting. Nah, yang pertama, semua perspektif tergantung pada perspektif ini yang menunjukkan implementasi dari strategi yang sudah direncanakan. Yang kedua, memberikan dorongan pada ketiga perspektif lainnya sehingga target harus dicapai. Dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan objektivitas yaitu meminimalkan struktur biaya dengan efisien dan mengoptimalkan pendapatan dan permodalan. Dengan indikator yaitu laporan keuangan, dan juga kami berusaha untuk menambah metode pembayaran menggunakan OVO, Dana atau GoPay. Dan yang terakhir, tolak ukur kami yaitu update, di mana kami akan melihat tingkat persaingan pasar dan melihat kembali ke internal bisnis kami. Apakah sudah baik atau belum, dan akan melakukan
strategi-strategi di masa kedepannya. Kedua yaitu perspektif pelanggan, di mana tolak ukur untuk mencapai sasaran perspektif ini yaitu tingkat kepuasan pelanggan dan juga kemampuan promosi untuk menambah pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Dengan indikator yaitu nilai dari invoice suatu produk. Objektivitasnya yang pertama menggunakan harga yang bersaing dengan produk sejenis, lalu menjaga kualitas dan keautentikan suatu produk, dan yang terakhir meningkatkan citra atau pengaruh baik bisnis kami kepada pelanggan sehingga dapat menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan memudahkan kami mengetahui apa saja kebutuhan, keinginan, dan feedback dari pelanggan. Dari perspektif proses bisnis internal, di sini kita lebih mengusut tentang pengoperasian bisnis, yakni pengembangan produk baru ataupun penambahan inovasi produk lama, yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen pelanggan dan kinerja setiap struktur di organisasi dengan indikator presentasi penjualan dan feedback pelanggan. Dengan objektivitas, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas proses layanan kepada pelanggan, jalur distribusi yang efisien, di mana perputaran produk akan semakin cepat. Yang terakhir, menjaga hubungan baik antar pelaku organisasi. Perspektif learning and growth, di sini sebagai faktor penggerak, fondasi, dan perspektif yang menggambarkan bagaimana penyelarasan perusahaan dan perannya dalam menjalankan strategi. Dengan objektivitas, yaitu yang pertama meningkatkan keahlian dan keterampilan karyawan, lalu pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan, lalu menginvestasi teknologi dan sistem informasi dalam proses kegiatan operasional seperti database atau antara lain, dan yang terakhir meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan yang bertujuan untuk merekatkan hubungan antara tenaga kerja dan menciptakan sebuah proporsi yang baik untuk tujuan strategis ke depan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.